Renungan Harian GBI IFLC Tangerang, Sabtu 17 Januari 2026. Tema: Relasi Gembala dan Domba. Di tangan Sang Gembala Agung, domba dipulihkan. Pembacaan firman. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka, kaum Israel, adalah umat-Ku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan Aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yehezkiel 34 ayat 29-31. Pembahasan. Pernahkah kita membayangkan seekor domba yang terluka? Dia tidak bisa minta tolong, hanya bisa diam dan menunggu bantuan. Tanpa gembala yang menolong, domba itu tidak punya harapan. Kondisi ini sama seperti kita saat sedang merasa hancur, dikhianati, atau kehilangan arah. Kadang kita merasa sendirian menghadapi masalah yang berat. Tapi di saat yang paling sulit, Allah sebagai Gembala Agung datang dan berkata, Aku sendiri yang akan menjagamu. Dalam Yehezkiel 34 ayat 29-31 menggambarkan Allah sebagai Gembala Agung yang tidak meninggalkan dombanya dalam kesesakan. Ia datang untuk memulihkan, memberi damai, dan menegakkan hubungan yang intim dengan umatnya. Karena itu di tangan Sang Gembala Agung, domba-domba yang terluka tidak dibuang, melainkan dipulihkan, dipelihara, dan diteguhkan kembali. Allah tidak ingin kita cuma sekadar bertahan hidup. Dia mau memulihkan kita sepenuhnya. Dia ingin mengubah hidup kita yang tadinya terasa kering dan sedih, menjadi hidup yang penuh kebahagiaan dan bermanfaat lagi bagi orang lain. Mungkin di luar kita tampak kuat, tapi di dalam hati kita merasa takut gagal atau malu dengan masa lalu. Allah sangat mengetahui akan keadaan itu. Oleh sebab itu, Dia tidak hanya memperbaiki keadaan kita, tapi juga menyembuhkan hati kita yang terluka dan memulihkan hidup kita sepenuhnya. Pesan paling penting dari Allah sebagai Gembala Agung adalah, kamu adalah milikku. Mungkin dunia membuatmu merasa tidak berharga, tapi bagi Allah kamu sangat berarti, karena kamu adalah dombanya, bahkan kamu adalah kesayangannya. Jadi kalau hari ini kamu merasa lelah dan ingin menyerah, jangan menjauh dari Allah, datang mendekatkan diri kepadanya. Sebab di dalam pelukan Allah, rasa takutmu akan hilang, dan kamu akan menemukan kekuatan baru untuk melangkah lagi. Ingat, di dalam menjalani hidup ini, kamu tidak sendirian. Perenungan. Apakah Anda telah menyediakan waktu untuk Tuhan di pagi hari ini? Pernahkah Anda merasa takut dan gelisah ketika hidupmu jauh dari Allah? Apakah Anda yakin bahwa Allah sanggup sepenuhnya menyembuhkan sakit dan memulihkan hidupmu? Penerapan. Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, belajar memaafkan dan saling menolong. Sebab Tuhan sudah begitu baik mengampuni kita. Jadi, yuk coba lepaskan dendam kepada orang yang pernah menyakiti kita. Selain itu, mari kita bantu teman yang sedang sedih atau bingung, supaya mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan melalui bantuan kita. Selain itu, ayo istirahat sejenak bersama Tuhan. Sesibuk apapun harimu, sempatkan waktu 5-10 menit saja tanpa HP. Gunakan waktu itu untuk berdiam diri dan membaca firman Tuhan. Saat kita merasakan kehadirannya, hati akan jadi lebih tenang menghadapi tumpukan tugas di sekolah atau tekanan di tempat kerja. Quotes. Pemulihan dari Sang Gembala Agung bukan setengah-setengah, tetapi nyata dan berkelanjutan, baik secara rohani, emosional, maupun hidup sehari-hari. Doa dan permohonan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajari kami umat-Mu untuk selalu tunduk terhadap otoritas-Mu sebagai Gembala kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pedoman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8.